Program kita bagaimana mewujudkan supaya Aceh besar ini itu setiap desa itu ada hafiz Al-Quran. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi hari ini dengan saya Cika Setiadi, tetap di channel kesayangan kita Ujung Barat Official. Hari ini di studio kita kedatangan tamu sangat luar biasa. Tamu yang kita tunggu-tunggu juga. Beliau adalah Aceh Besar 1. Ya, selamat datang Pak Mawardi Ali. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Mungkin social distancing nggak bisa salaman kita Pak. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Dari segudang aktivitas Bapak, kami mengucapkan ribuan terima kasih Bapak telah berkesempatan meluangkan waktu untuk hadir ke studio ini Pak. Ya, sama-sama. Ya. Jadi begini Pak, mungkin langsung saja nih kita bincang-bincang santai Pak. Iya. Ya, mungkin juga kopinya sedang dibuat sama barista Pak. Ya, jadi jadi ada barista kita sedang meracik kopi. Ya. Khusus spesial untuk Bapak. Ya. Nah jadi begini Pak, Pak Mawardi Ali, sosok Aceh Besar 1. Kira-kira nih Pak, setelah 3 tahun ya Pak ya, Insya Allah 3 tahun perjalanan Bapak. Mau apa yang 3 Bapak mau 3 tahun ya? 3 tahun. Menjalankan. Apa yang Bapak rasakan Pak? Iya, menjadi pemimpin di Kabupaten Aceh Besar ini memang banyak dinamikanya, banyak warna-warninya, ya banyak persoalannya. Tapi juga sangat menarik, ya sangat menarik karena kita menghadapi berbagai persoalan yang ada. Karena seperti mana kita ketahui bahwa Aceh Besar ini adalah sebuah kabupaten ya di ujung Pulau Sumatera yang dulunya adalah sebagai pusat peradaban kerajaan di sini. Di mana di sini banyak melahirkan itu adalah orang-orang cerdas dan sering daerah ini dinobatkan sebagai daerah tanah raja karena kita di sini adalah dulu adalah pusat kerajaan Aceh Darussalam. Luas wilayahnya yang cukup besar, hampir 3.000 km persegi, sangat besar. Itu kalau 3.000 km persegi itu hampir 50 kali luas Banda Aceh. 50 kali Pak ya? 50 kali luas Banda Aceh. Kemudian kita juga punya 604 desa. 604 desa dan 23 kecamatan. Kalau mukimnya itu ada 68 mukim. Ya, dengan jumlah penduduk itu lebih kurang 400.000 jiwa yang sudah itu terdata dan memiliki adminduk di Kabupaten Aceh Besar. Dengan struktur masyarakatnya yang sangat-sangat berbeda. Di Aceh Besar ini kalau kita lihat adalah ada masyarakat wilayah pesisir utara. Pesisir utara dengan budaya dan kehidupannya, bahasanya itu beda. Kemudian ada wilayah Aceh Besar di wilayah barat, barat, Aceh Raya yang sedang digagas sekarang. Itu juga dengan budaya, bahasa dan sebagainya juga sangat berbeda. Kemudian ada wilayah timur seperti Selimum, Indapuri dan sebagainya. Itu juga memiliki budaya, bahasa yang juga berbeda. Kalau kita lihat memang Aceh Besar ini adalah sebuah wilayah hukum yang memiliki beragam budaya yang ada, beragam latar belakang masyarakatnya. Dan ini adalah potensi dalam kita membangun kabupaten ini. Seperti itu. Karena dari lautnya sampai pegunungannya itu terkenal akan keindahan alamnya Pak ya, Aceh Besar itu. Iya, keindahan alam kita luar biasa. Kita juga memiliki potensi laut ya, potensi sawah yang memiliki sawah kita juga ada sekitar 29.000 hektar lebih. Kemudian kita juga memiliki areal perkebunan, pergunungan, garis pantai yang sangat luas. Kemudian juga kita memiliki lebih kurang itu 36 pulau. 36 pulau di Aceh 36 pulau. Ada pulau yang ditempati, ada pulau yang tidak ditempati, ada juga pulau-pulau batu seperti itu. Ya, jumlahnya ada 36. Jadi 5 pulau yang
ditempati. Jadi luas sekali. Kalau di Eropa saya ini presiden lah. Sama seperti sebuah negara. Artinya luas sekali. Di Eropa biasalah kalau misalnya banyak juga negara-negara Eropa yang luasnya itu sekitar 3.000 km persegi ya, dengan luas daerah ini. Nah, banyak dinamikanya karena memang di sini juga orang-orang yang cerdas ya, orang-orang kaya, orang miskin, semuanya ada di sini. Ada semua. Kita alhamdulillah secara geografis juga itu berada di pintu masuk ya antara ibu kota provinsi Banda Aceh. Ya. Selama ini dari berbagai sektor pembangunan terus kita gencot di infrastruktur, juga berbagai jaringan jalan, dan alhamdulillah dalam beberapa waktu juga tolnya sudah siap ya. Artinya memang koneksi di antara beberapa wilayah ini akan cepat terrealisasi ya. Kemudian juga di bidang-bidang yang lainnya, di bidang pendidikan ya, di bidang pemberdayaan ekonomi, terus kemudian bidang pemberdayaan masyarakat miskin ya, untuk penurunan angka kemiskinan itu kita target setiap tahun kita 1% terus turun. Dan hari ini berapa? Sudah turun selalu Pak setiap tahun? Turun terlalu dari 15% ya, waktu 15,45 yang kita menjabat kemarin itu, sekarang sudah pada posisi 13,12%. Ya, dari setahun terus satu. Dan alhamdulillah juga dalam kondisi ya pandemik ya, pandemik COVID-19 ini kita juga masih bisa menurunkan. Artinya memang ekonomi di Aceh Besar ini masih stabil. Ya, kalau daerah lain makin meningkat angka kemiskinan, Aceh Besar bisa menurunkan. Kita bisa ini karena ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena kita itu sektoril tetap hidup. Pasar, karena kita memiliki sebuah pasar induk ya, untuk sebagai pasar supli ya untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Jaya di Lambaru ini. Ini besar pasar ini, pasar induk yang bisa kita supli ini. Nah, maka sektoril ini hidup di pasar, kemudian di pertanian. Kemudian kegiatan pembangunan seperti jalan tol itu bisa memberikan sumbang untuk PDRB atau pembangunan itu besar sekali. Karena memang ada yang ganti ruginya, bukan ganti rugi, malah ganti untung. Ganti untungnya banyak. Jadi banyak yang pembebasan lahan itu bisa dari biasanya orang punya lahan yang sebenarnya yang tidak produktif selama ini, kemudian masuk dibebaskan oleh jalan tol, dia bisa dari masyarakat miskin terus berubah jadi kaya. Kemudian juga aktivitas di sana, ada yang jadi sopir, ada yang menyerap tenaga kerja di tol ini. Ini beberapa faktor yang membuat memang dalam pandemik pun kita masih bisa menjaga stabilitas ekonomi kita di Aceh Besar masih stabil, dan pertumbuhannya masih sangat menggembirakan. Alhamdulillah. Luar biasa nih Pak ya. Dengan segitu banyaknya tadi perjuangan Bapak, pertanyaan simpel Pak, lelah nggak Pak? Ya, saya menikmati. Pak ya. Lelah tapi bahasa lelah itu kalau kita menikmati itu akan terasa lebih menyenangkan. Ya, lebih menyenangkan. Tapi kalau kita merasa ini adalah sebuah beban, tentu berat ya, berat dengan berbagai persoalan yang kita hadapi ya, itu akan jadi berat. Tapi kalau kita nikmati, ini jadi sebuah ibadah, ini menjadi sebuah sejarah, ini menjadi sebuah pengalaman baru dalam sebuah kehidupan. Insya Allah kita bisa menikmatinya. Tugas-tugas itu bisa kita nikmati dengan baik ya dengan tujuan jadi amal ibadah. Dan kita nanti akan merindukan ya, di usia-usia kita sudah tua nanti akan merindukan usia-usia yang telah kita lakukan. Karena setiap detik apapun yang kita lakukan itu tentu nanti akan menjadi sebuah sejarah besar yang akan kita kenang. Dan kita ingin di akhir dari hayat kita itu ada banyak-banyak persoalan yang kita kenang, itu sesuatu yang menyenangkan. Seperti itu. Bapak kan sebelumnya juga bukan orang asing di dunia politik Aceh ya Pak, pernah menjadi anggota dewan dan sebagainya. Bapak pernah tidak merasakan ini saya pingin menjadi orang biasa lagi yang antar anak ke sekolah dengan santai, dan kebetulan anak Bapak sekolah di ini ya Pak ya,
di Nurul Quran ya Pak. Nurul Quran. Alhamdulillah di SD-nya Pak ya. Iya. Nah, SD Nurul Quran. Anak Pak Bupati saja, sahabat-sahabat sekolah di Nurul Quran. Ayo sehari. Ya. Nah, jadi Pak pernah merasakan Pak, pingin ini jemput anak, antar anak sendiri tanpa supir, dan mungkin dengan sekarang aktivitas Bapak dengan ya mungkin Bapak duduk di warung kopi saja agak merasa sulit atau pasti didatangi kerumunan, pingin ada privasi di negeri sendiri ya. Ada pernah merasakan seperti itu nggak Pak? Saya bukan merasakan, justru sudah saya diskusikan dengan keluarga. Nanti setelah selesai periode ini kita mau jadi masyarakat biasa. Karena saya sudah itu sudah dari tahun 99. Itu tahun 99 pasca reformasi menjadi anggota DPRK. Tahun 99 kemudian ke 2004. 2004 ke 2009 itu adalah di DPRK Kabupaten Aceh Besar. Jadi anggota legislatif. Kemudian dari 2009 ke 2014 kita jadi anggota DPR Aceh. Di DPR Aceh. Ke 2014 ke 2017 kita mundur dari DPR Aceh. Nah, di 2 tahun 2,5 tahun kita mundur, maju bupati. Insyaallah dari 2017 sudah mau 3 tahun ini sudah menjadi anggota menjadi Bupati Aceh Besar. Sudah mau 3 tahun. Jadi di 2022 ini sedang saya sedang istikharah dan juga berdiskusi dengan keluarga. Besar harapan sekali ya bisa menjadi masyarakat biasalah. Bisa antar anak ke sekolah, bisa menanam padi di sawah. Ya. mungkin kembali jadi juragan padi. Iya. Kemudian juga bisa minum kopi minum kopi di warung kopi, kemudian tertawa besar-besar, tapi dalam bukan dalam dalam pandemi ini ya. Ingin sekali seperti itu, ya wajarlah manusia ini kan ingin dalam kondisi dia, kalau kondisi itu terus dia pasti akan bosan. Sama juga di tahun 2017 orang-orang kan menyatakan Pak Muwardi kok gila kali, jabatan yang sudah ada di DPRA kok ditinggalkan, mundur, kemudian maju bupati yang belum tentu jelas menangnya. Saya pikir orang ini nggak tahu bahwa saya sudah bosan juga di DPR. Atau antara dua Pak, bosan DPR atau saya sudah yakin ini akan menang. Persiapannya matang gitu Pak. Iya, juga seperti itu. Persiapan kita, kemudian juga ini juga tuntutan masyarakat, kawan-kawan yang menginginkan ayo Pak Bupati maju terus. Ya, seperti itu. Kita inginkan berbuat yang lebih lagi, berbuat yang lebih besar, yang penuh dengan tantangan yang lebih besar lagi daripada di legislatif. Kita bismillah, dan memang usaha kita ini adalah bersamaan juga dengan dengan ketentuan daripada Allah. Artinya Allah juga merestui akhirnya kita juga bisa menjadi Bupati Aceh Besar di 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Berarti tadi kan ada beberapa statement Bapak diskusi dengan keluarga selesai periode ini. Berarti periode ini bisa jadi periode ini atau periode kedua tahun ke depan. Tadi Bapak sudah jawab lagi, masih diskusi dengan keluarga gitu Pak ya? Iya, masih dalam diskusi. Nanti saya coba istikharah, beberapa kali saya istikharah belum ini ya. Tapi mungkin Pak kalau keluarga saya sebagai seorang anak juga pasti merasain udah Bapak ayah udah cukup lah ya. Tapi begitu masyarakat kitanya Bapak lanjut. Kan jadi polemik gitu Pak ya, antara dua. Ya, karena memang masih jauh ya, 2 tahun lagi. Jangan cepat kali bicara. Jangan kita nanti mengambil kesimpulan terus sudah ngomong kayak gini kok kayak gitu Betul. Sekarang ini memang itu keinginan diskusi dengan keluarga mau seperti itu. Karena memang saya kadang-kadang kan jalan itu ada ajudan di belakang, kemudian ada pantub di belakang, kemudian di depan lagi ada poreder kan. Berjalan ramai, saya lewati jalan-jalan, saya lihat ada satu keluarga dia bawa beca gitu, kemudian ada anak istrinya, bahagia sekali, ya luar biasa bahagianya. Kelihatan. Pikiran saya ini terus dikawal-kawal gitu kan, bahagianya nggak ada. Jadi waktu dengan keluarga itu kita jarang gitu. Ya pengen juga seperti itu ya, bersama-sama dengan keluarga. Anak Bapak yang di SDIK salah satunya yang itu paling besar paling ini 5 tahun kelas 5 Pak ya?
Sekarang sudah kelas 5. Kelas Kelas 5 5 ya? dan 2. Kelas kelas 2. Kelas 2 Pak ya. Ya. Nah, pernah nggak Pak anak Bapak protes nih ke Bapak selama 3 tahun nih? Oh, ini kok nggak pernah. Sering sekali Oh, protes. sering Pak. Ya, sering. Ya. Iya. Kadang-kadang kan dulu kita waktu di DPR itu ada waktulah makan di luar, berekreasi. Kita rekreasi nggak ada ini, nggak ada yang tegur, nggak ada yang pantau, nggak ada yang jumpa di situ kan. Misalnya kita mau ke pantai bisa lari-lari di situ kan. Kalau sekarang kalau saya ke pantai, Pak Bupati pasti rame-rame duduk dia diskusi lagi di situ. Minta foto dan sebagainya. Dan waktunya juga sangat terbatas. Pagi-pagi begitu kita bangun pagi, ya sudah ada tamu. Bukan beban ya, tapi itu adalah bagian dari tugas kita yang harus kita jalani. Tapi ingin juga bersama keluarga. Diprotes lah sama anak Pak ya? Diprotes. Tapi memang kita kalau sudah memilih hidup seperti ini, kita harus jalani konsekuensi. Ya harus menjalani konsekuensi. Kira-kira siapa lebih menakutkan Pak? Protes anak oleh protes masyarakat Pak? Ya protes masyarakat lah. Kita masyarakat ini kan apapun ceritanya kita adalah sebagai manusia sosial yang hidup dengan komunitas masyarakat. Kalau masyarakat masih membutuhkan tenaga pemikiran dari kita, itu wajib kita sumbangkan. Ya, keluarga adalah ada waktu yang harus kita ini. Tapi masyarakat ini adalah harus menjadi tujuan daripada pengabdian kita. Jadi kita harus banyak pengabdian untuk masyarakat dibandingkan untuk diri sendiri dan keluarga. Seperti itu. Ya Pak, dari tadi kita asik singgung ke pendidikan juga ya Pak ya. Nah, jadi mungkin kemarin beberapa hari yang lalu kita juga sempat bincang-bincang dengan Pak Kadis Pendidikan di sini Pak. Beliau juga menjelaskan salah satu programnya Dinas Pendidikan yang mana itu merupakan salah satu visi misinya Pak Bupati. Di mana Zat? Oh, kopi sudah datang Pak. Iya, silakan. Minum kopi dulu. Terima kasih Pak. Makasih ya. Pas sekali saya pagi ini belum minum kopi ya, Pak. Ini minuman ininya Pak, air mineral. Oke, makasih. Mungkin bisa sambil minum Pak. Yuk. Bismillah. Ya. Oh ya. Oh ini juga Pak ada mencoba saceh pui ke naro. Boboy. Iya. Oke, ya. Oke, Pak. Hari ini kita penuh dengan makanan dan minuman di atas meja. Ya. Karena kebetulan sahabat-sahabat ini sangat pagi-pagi sekali di mana Pak Bupati sebelum melakukan aktivitas yang lainnya kesempatkan hadir untuk mengawali hari ke studio kita. Jadi sehingga kita sambil sarapan ya Pak, sambil ngobrol santai. Iya. Nah, kemudian ini Pak tadi. Salah satu visi misinya Bapak juga Kabupaten Aceh Besar itu ada namanya SPT, yang mana pendidikan terpadu itu masuk ke dalam sekolah negeri. Ya. Dan juga berbarengan mungkin dengan program satu desa satu jus, satu hafiz gitu. Satu desa satu hafiz gitu. Gimana itu Pak kira-kira program tersebut Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak? Ya, dari visi misi kita, ya kita melihat bahwa memang tujuan pendidikan itu adalah bagaimana mewujudkan sebuah anak didik itu menjadi anak didik yang cerdas dan berbudi pekerti yang mulia. Selama ini pendidikan kita seakan pendidikan hanya sebagai sebuah proses transfer ilmu. Tidak ada transfer nilai-nilai seperti agama dan juga budi pekerti. Oleh karena itu kita juga melihat bahwa banyak pendidikan umum, pendidikan sekolah umum seperti SD, SMP ini seakan mau ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak memiliki sebuah visi yang bagus. Masyarakat sekarang sudah berduyun-duyun ingin menyekolahkan anak di MIN, kemudian di MSen maupun di MAN. Artinya mereka juga ingin bahwa keinginan masyarakat anak itu cerdas tapi juga memiliki ilmu agama. Nah, berangkat dari situ ya kita di visi misi kita
bahwa memang pendidikan ini harus dipadukan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Nah, karena memang jumlah jam sekolah itu sangat terbatas, maka kita gabungkan menjadi kita luncurkanlah program, kita diskusikan dengan para akademisi yang ada di Unsyah, juga ada di kita ada yang namanya MPD ya. Kemudian ada di DPR dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita ingin Aceh Besar ini ada sebuah model pendidikan yang bisa memadukan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Di mana adalah jumlah belajar agama yang sangat terbatas di sekolah itu bisa menjadi lebih maksimal lagi. Dia bukan hanya menjadi agama itu ekstrakurikuler, adalah pelajaran-pelajaran tambahan di luar sekolah. Dia harus masuk bersama-sama dengan pendidikan umum biasanya. Oleh karena itu kita ingin meluncurkan sebuah program yang kita beri namakan dengan SPT, Sistem pendidikan terpadu. Sistem pendidikan terpadu ini adalah bagian untuk memadukan yang tadi itu antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sehingga nanti di sekolah itu ada yang belajar menghafal Al-Qur'an, belajar agama, belajar tentang karakter, sehingga anak-anak kita ini menjadi anak yang berkarakter. Dan dalam 2 tahun kita terapkan sistem ini, itu memberi dampak yang luar biasa. Oh iya, Pak. Dampak yang luar biasa. Ada anak-anak SD yang sudah bisa hafal Al-Qur'an, sudah bisa juga bisa membaca Al-Qur'an dengan ini, kemudian juga sudah kitab kuning juga dia sudah bisa baca kitab kuning. Kemudian yang paling penting adalah dia sudah memiliki karakter, dia ada salaman dengan guru, dia hormat dengan guru, dengan masyarakat, dengan orang tua. Itu sudah terbentuk, saya lihat. Ini pembentukan anak SD. Ya? Begitu juga SMP. Jadi luar biasa. Sama ini kita contohkan dari seperti misalnya di Nurul Quran yang ada itu, kita contohkan sistem-sistem pendidikan seperti itu. Itu luar biasa kalau bisa dijalankan. Nah, tapi ini belum maksimal karena memang tidak mampu kemarin itu karena keterbatasan baik guru maupun anggaran. Kita hanya terapkan beberapa sekolah. Itu hanya beberapa. Dan tahun ini kita tambah lagi. Dan mudah-mudahan di akhir jabatan kita ini semua sekolah sudah menerapkan sistem pendidikan terpadu ini. Di samping itu juga program kita bagaimana mewujudkan supaya Aceh Besar ini itu setiap desa itu ada hafiz Al-Qur'an. Sehingga Fauzul Kabir kita pilih di Kota Janto itu sebagai sekolah tasfid. Di sana ada sekolahnya jalan tingkat SMP, kemudian ada pesantrennya tasfid. Itu hafal Al-Qur'an. Itu gratis, beasiswa penuh. Tahun yang lalu kita terima 120, tahun ini 150. Nah, ini 150. Hampir 300 orang ya, Pak? Hampir 300 orang. Jadi nanti tahun ini anak saya juga masuk. Anak saya juga masuk sebagai sekolah tasfid. Ingin kita semua desa yang ada 604 ini itu semuanya harus memiliki hafid. Makanya sapi Aceh ini perlu kita murnikan. Selama ini sudah bercampur dengan berbagai jenis macam-macam sapi yang lain, sehingga nanti juga kemurniannya itu tidak lagi murni sapi Aceh. Nah, makanya kita pilih Pulau Aceh. Sekarang sudah ada SK Bupati bahwa kita tunjuk Pulau Aceh itu adalah sebagai kawasan pengembangan sapi Aceh.